Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore dan salam semangat Bapak Ibu hebat sekalian. Selamat bergabung kembali pada meeting room kami di sesi yang kedua ini. Pada virtual koordinator training batch 6 grup ke-8 4 grup keempat. Pada kesempatan ini pematerinya Pak Des dan moderatornya Pak Sutisna sudah siap membagikan ilmunya kepada kita semua. Untuk presentasi pada pertengahan nanti akan di-share bagi partisipan yang akan mengisi presentasinya, nanti dipersilakan. Mangga saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat kembali lagi sesi kedua, yaitu yang akan dibahas mengenai mengobati penyakit nanti-nanti penuh kemalasan tuntas pekerjaan. Nanti materi ini akan disampaikan oleh Bapak Des Erita Penti, sarjana komunikasi, sarjana komputer ya. Ya. Beliau adalah guru SMPN 1 Beliau akan memberikan materi tentang mengobati penyakit nanti-nanti bunuh kemalasan, tuntaskan pekerjaan. Di sini sebutkan tentang di tengah merebaknya wabah pandemi dan usaha kita lupa bahwa masih ada penyakit yang bukan hanya pandemi. Kan hampir tidak ada yang tidak terjangkit penyakit ini. Mulai dari kelas pejabat sampai bapak rumah tangga, laki-laki, wanita, tua muda, anak-anak dewasa, buruh iya, PNS, komodoi, yaitu penyakit nanti-nanti alias IPN. Mungkin lupa dari saya, nanti selebihnya akan dikupas tuntas oleh Bapak Des Erita Penti, sarjana komputer. Untuk lebih pas tuntasnya silakan Bapak Des, kami persilakan seluasanya waktu sampai jam 17 kurang 10 menit. Nanti 10 menit lagi kita gunakan untuk tanya jawab. Terima kasih. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan yang positif, yaitu belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Kemudian langsung saja kali ini akan menampilkan presentasi sebagai presenter kali ini, insya Allah tidak akan lama. Yang saya beri judul mengobati penyakit nanti-nanti bunuh kemalasan tuntaskan pekerjaan. Ya, ini terkait dengan keadaan yang sekarang terjadi, di mana tiba-tiba di saya menumpuk pekerjaan. Nah, mungkin kita senasib ya, tiba-tiba mendadak banjir di Bojongsang. Sampai saat ini pun belum di salah satu bagian sekolah yang terendam air. Saat kondisi ini saya ikut PCT, ya alhamdulillah bisa sampai titik ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahasa Sundanya engke-engke nanti itu ya. Jadi bahasa Inggrisnya procrastination atau bisa dianalogikan kemalasan. Kalau procrastinator pemalas. Jadi kalau kita cari di Google itu procrastinating sangat banyak sekali. Berarti menandakan
yang salah perkara ini sangat banyak sekali orangnya, sehingga jadi suatu keyword gitu ya. Jadi kurang lebihnya ginilah, kita itu kalau ada suatu beban kerja kita selalu bilang ya nantilah sesudah ini, ya nantilah sesudah ini, nah, nantilah, nah, maka dinanti-nantikan terus, nah, nantilah atau besoklah ya later, tomorrow, besok gitu. Nah, jadi setiap ada pekerjaan, mindset kita itu udah langsung akan mengerjakan besok. Iya. Jadi ini melanda kita semua, ya kan? Begitu ada suatu pekerjaan maka kita besok. Kenapa? Ya, di zaman sekarang penyebabnya udah sangat sama-sama kita tahu ini gadget itu, gadget kita ini menghalangi penuntasan pekerjaan kita. Kita tinggalkan pekerjaan, kita sibuk dengan berbagai macam aplikasi, sehingga nanti pada kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Begitu kita bosan mengerjakan, ya saya akan kerja sekarang. Kita nengin dinding 15 menit, nonton lagi video. Jadi begitu terus. Pada akhirnya gimana? Akhirnya pekerjaan sangat banyak sekali yang harus kita selesaikan. Berbagai macam yang tidak tuntas pekerjaan kita tadi teh, sibuk karena gadget tadi, sehingga kita tuh jadi seperti harus menjadi dewa, ini dikerjain multitasking. Sebabnya hanya tadi ya, karena kita selalu membilang nanti dan nanti. Ada cara mengubahnya, tapi nah ini dia, ketika kita ditawarkan sesuatu untuk ayo kita berubah, maaf katanya saya sibuk gitu kan. Nah ini di gambar ini saya perlihatkan satu orang yang menebang pohon dengan menggunakan kampak, ditawarkan gergaji mesin. Terlalu sibuk kita untuk improvisasi, maaf saya sibuk, nggak bisa saya menerima tawaran itu, kamu tidak lihat saya sibuk, atau seperti ini ya kan. Kita dengan metode yang lama, susah, berat, banyak beban, ketika ditawarkan maaf katanya kami terlalu sibuk untuk itu. Padahal apabila kita mau menerima perubahan ya kan, maka akan lebih baik lagi ya. Dari dululah kalau bisa seperti ini, begitulah keadaan kita itu. Apakah ini semua terjadi pada Anda? Kalau iya, berarti kita sama, saya juga begitu. Ya. Jadi kemarin ini banyak pekerjaan menumpuk, ketika tiba-tiba datang banjir, sama menumpuk lagi. Jadi kita sama-sama tahu pekerjaan penting, tetapi mereview bagaimana kita bekerja lebih penting. Sudah 20, 30, 40 tahun kita bekerja, kita tidak review, ada nggak yang lebih baik menyelesaikan pekerjaan ini. Maka kita mari sama-sama kita telusuri bagaimana cara mengobati penyakit nanti ini. Ya, obatnya ini dia, namanya productivity methods. Jadi para ahli atau pakar di bidang peningkatan produktivitas, mereka telah menemukan berbagai macam metode produktivitas, ya kan? Atau teknik produktivitas. Kalau kita cari di Google, maka akan banyak sekali keywordnya muncul. Jadi berarti menjadi suatu trending, ya, productivity methods, productivity. Maka dari hasil pencarian tadi ada satu nih dari Blinkist. Kalau kita lihat ini ada 7 metode produktivitas yang populer dipakai, ya. Sebagai gambaran awal saya perlihatkanlah satu persatu. Jadi ada namanya Pomodoro teknik Pomodoro, ya, ditemukan oleh Francesco Cirillo. Ada lagi namanya Eat That Frog. Kemudian checklist manifesto ditemukan oleh Atul Gawande. Ada lagi single tasking. Ada lagi getting things done oleh David Allen. Ada lagi personal kanban oleh Jim Benson. Natural organist tomorrow today oleh Dr. Jason Streck dan Tom Bartow. Itu maksud saya menampilkan buku. Ini rupanya teknik atau metode untuk meningkatkan produktivitas ini bukan hanya sekedar dibuat oleh para blogger gitu untuk mencari AdSense, tapi memang hasil daripada penelitian ilmiah. Dan yang lucunya adalah
manakala di hasil ilmiah kita selama kuliah mungkin belum pernah mempelajari ini atau belum pernah mendapatkan mata pelajaran metode peningkatan produktivitas. Begitu juga ke siswa kita, tidak ada mapel atau tidak ada isi pelajaran yang memberikan tips kepada siswa bagaimana cara menjalani kehidupan, cara menyusun manajemen pekerjaan. Padahal di setiap lini kehidupan ini sangat diperlukan, ya, walaupun hanya sekedar ibu rumah tangga, dia pasti punya beban pekerjaan yang dituntaskan secara harian. Ini lucunya. Jadi perkaranya ilmiah, hasil analisis para ahli, tapi dalam pendidikan kita tidak menemui, dan sudah ada dibukukan, ya. Jadi karena waktu yang terbatas, ya, sekarang yang akan saya bahas yang namanya Pomodoro Technique. Karena saya pikir dari tujuh tadi ini yang paling mudah untuk kita terapkan langsung, yang sifatnya personal, dan yang lainnya ya saya belum begitu mendalami, ya, itu persatu, tapi nanti di sisi yang akan datang kalau masih ada lagi kesempatan kita akan bahas yang Kanban. Baik, Pomodoro Teknik ya, bisa dicari di wiki, judulnya Pomodoro Teknik, jangan terbalik ya, Pomodoro mah biar di Jawa, ini Pomodoro. Jadi balik lagi ke Pomodoro. Pomodoro ini artinya satu lingkaran waktu, satu satuan waktu yang lamanya 20 menit. Jadi menurut penciptanya yaitu Francesco Cirillo, manusia itu bisa produktif hanya dalam 25 menit. Setelah 25 menit maka dia akan non produktif lagi. Dia akan mulai cari jalan untuk mau ngopi gitu, mau ngudut dulu. Gitu. 20 menit aja dia bisa fokus otaknya. Jadi oleh karena itu dia membuat suatu metode cara bekerja, 25 menit kerja, kemudian 5 menit atau 10 menit rest, ya. Ketimbang kita hari ini kerja rest, lebih baik itu diatur gitu. Jadi dengan menentukan waktu maka kita itu ingin bagaimana selama 25 menit satu tugas itu selesai. Kemudian kita itu tidak nyari-nyari lagi waktu untuk rehat karena memang sudah disediakan. Setiap selesai satu Pomodoro kerja maka akan rehat 5 atau 10 menit gitu kan. Dan jam rehatnya dibatasi. Jadi caranya yang pertama kita pilih tugas yang ingin dikerjakan. Tugasnya mana yang mau dikerjakan. Kemudian yang kedua kita setel stopwatch atau timer selama 25 menit. Maka selama 25 menit itu ya, tanpa ada gangguan yang lain, kita kerjakan pekerjaan tadi sampai alarm berbunyi. 25 menit tadi. Fokus bagaimana tuntas satu pekerjaan yang tadi kita tentukan selama 25 menit. Setelah 25 menit kita checklist. Kita ada punya satu boram atau forum di situ yang mengisi daftar kerja kita pada hari itu, maka di checklist beres atau di situ. Kemudian setelah selesai satu Pomodoro atau 25 menit tadi, kita istirahat singkat 5-10 menit, ya. Setelah istirahat singkat, maka kita balik lagi siklus ke yang pertama. Kita ambil lagi satu pekerjaan, pilih tugas dikerjakan, kerjakan lagi 25 menit, kemudian kerjakan sampai alarm berbunyi, selesai, maka kita checklist, kita rehat 5-10 menit. Nah, setelah 4 Pomodoro kita kerjakan, nanti 40-25 menit kita istirahat, maka kita istirahat yang lebih panjang, 20-30 menit. Baru kita lanjut mengerjakan 4 Pomodoro berikutnya, ya. Jadi dengan cara seperti ini, pertama sekali kita itu terdorong untuk segera mulai melangkah gitu kan. Ibaratnya kita itu seperti unta melihat padang pasir yang sangat jauh, kapan ketemunya, mulai melangkah maka akan sampai ke tujuan. Yang membuat kita lama untuk menunaikan tugas itu menimbang-nimbangnya. Dengan metode Pomodoro ini maka kita akan langsung kerja gitu. Waktunya berjalan terus, maka kita harus langsung mulai kerjakan apa yang dikerjakan. Maka sedikit demi sedikit dari demi hari beban kerja akan menjadi tuntas, ya kan? Ini kurang lebih ininya siklusnya. Baik, saya akan tampilkan gambarnya. Mana ini? Stop sharing. Satu lagi saya sharing lagi. Yang saya sharing. Bentar. Nah, ini dia. Jadi tadi kalau di sana kurang besar. Nah, ini dia.
Lihat di sini di tab yang ini, Pomodoro Life Cycle ini, kita punya satu daftar setiap hari, ya, namanya To Do Today. Jadi daftar pekerjaan yang akan kita buat satu hari itu dalam satu kertas, maka kita tulis di pagi hari itu kegiatan apa saja yang hari ini mau saya kerjakan, ya. Saya ngambil contoh sebagai ibu rumah tangga, saya akan masak, nyuci, bersihkan rumah, gitulah ya. Ini kalau kasusnya ibu rumah tangga. Kemudian setelah itu kita ambil alarm stopwatch di HP ada, ya kan. Aplikasinya juga ada kalau nyari di Google Play, Pomodoro saja bukan keluar aplikasinya. Maka di situ 25 menit, maka kita konsentrasi fokus di pekerjaan tadi selama 20 menit. Begitu alarm berbunyi, maka kita checklist. Ini tadi ngerjakan aktivitas 2, checklist, selesai, maka kita break dulu, ya, 5-10 menit. Baru kita lanjut siklus berikutnya, ambil lagi aktivitas 1 sampai kertas ini habis kita kerjain dalam satu hari itu. Nah, itu. Kemudian ini satu Pomodoro. Sekarang siklus dalam satu hari, ini dia. Pertanyaan kita seharian mengerjain apa saja, maka ada siklus kita dalam satu hari itu bagaimana, ya. Setiap pagi ketika kita datang ke kantor, kalau istilahnya ini kantor bukan ibu rumah tangga, kita datang ke kantor, ke sekolah, maka di pagi hari dulu kita mempunyai satu borang lagi namanya activity inventory. Dalam borang itu kita catat semua beban-beban kerja kita, target-target kita, angan-angan kita, cita-cita kita. Maka dari situ kita tarik satu-satu untuk dikerjakan hari ini, karena nggak mungkin bisa diselesaikan satu itu. Misalnya kalau sebagai guru, saya akan buat RPP, saya akan ngerjain PTK, saya akan membuat soal, saya akan menyelesaikan banyak kan. Maka setiap hari kita ambil salah satu tugas. Kita ukur juga ngambilnya untuk kira-kira selesai satu Pomodoro 20 menit. Kita pindahin ke borang satu lagi, borang harian namanya. Dia masukkan ke sana, maka kita selesaikan borang ini satu hari ini, Pomodoro istirahat, Pomodoro istirahat, ya. Di akhir hari, di sore hari kita lihat dari sekian banyak beban yang kita ambil satu hari tadi, berapa banyak yang kita bisa penuhi, berapa banyak yang tidak bisa kita penuhi, sehingga menjadi retrospeksi bagi kita. Berarti besok itu kita ngambil beban lebih banyak atau lebih kurang lagi. Nah, begitu. Baru kita kembali ke rumah, ya. Nah, ini untuk satu hari. Kemudian ada yang gambaran yang lebih besarnya lagi, ya. Untuk yang sifatnya dalam organisasi kita, ya. Maka ini dia daftar pekerjaan. Pertama kita daftar dulu list pekerjaan yang akan kita kerjakan. Di setiap pagi kita tarik ke sini untuk harian. Kita selesaikan satu Pomodoro, misalkan di sini tugasnya memanggil si Bina, ya kan? Begitu selesai kita silang, dan kita silang di harian dan di inventory mingguannya kita coret. Tetapi misalkan kalau seandainya ada gangguan, nah kita lagi kerja, maka datang orang untuk meminta tolong kita sehingga Pomodoro kita tidak selesai, maka kalau Bina tadi memanggil si Bina tadi, kita masukkan lagi ke To Do Today untuk kita selesaikan pada hari itu. Jadi tingkatnya metode Pomodoro ini amat sangat cocok diterapkan untuk kita mulai produktif setiap harinya. Nah, kita balik lagi ke itu, ke halaman ini, dan kita buka lagi screen satunya Google Chrome. Ya, kurang lebih gini To Do Today-nya. Di sini ada nama, ada tanggal. Di sini kita tuliskan pekerjaan kita hari ini tanggal 1, ini pekerjaannya. Nanti di sini siklus-siklusnya. Ini inventory hariannya. Kita daftar di sini seluruh jenis pekerjaan kita. Dan yang ini setiap sore aktivitas. Misalkan pada tanggal sekian pekerjaannya ini sudah ditunaikan jenis pekerjaannya, misalkan kita sendiri buat kategori estimasinya tuntas, pada kenyataannya tidak tuntas, sehingga di sini diferensi ini tertunaikan atau tidak tertunaikan pekerjaan tadi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Selesai. Silakan lanjut dengan diskusi. Saya serahkan kembali kepada Ibu Dede selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Des.
Maaf ya, Pak Sutisna moderator ya. Saya serahkan kepada Pak Sutisna. Terima kasih kepada Pak Des yang sangat antusias sekali untuk memberikan materi hari ini, yaitu tentang mengobati penyakit nanti-nanti pemalasan tuntas. Kalau bisa saya simpulkan di sini adalah teknik bagaimana mengobati alas tadi ya, penyakit menanti-nanti. Itu dengan teknik Podomoro. Kan satu pilih yang dikerjakan 25 menit ya, stop mode ya. Lalu menyalakan alarm, berbunyi alarmnya, lalu check this. Setelah itu istirahat 5 menit, lalu dilanjutkan lagi metode Pomodoro-nya setiap itu 5 menit, lalu istirahat. Lebih lama kalau yang dua itu mungkin. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, bahkan sampaikan pertanyaannya. Saya sebagai moderator senang sekali pembahasan hari ini. Kan Ibu yang hadir hari ini, silakan, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Boleh lewat boleh lewat langsung. Baik Pak, karena ini chatnya privat ke saya mulai aja ya. Ini ada pertanyaan dari boleh Pak moderator? Oh boleh, silakan langsung. Ini ada chat karena chatnya privat dari Bu Siti Nurdini. Pertanyaannya, Pomodoro ini dari pengutipan atau dari kreasi Pak Des sendiri? Ya, seperti saya terangkan tadi, Pomodoro ini adalah bukan kreasi saya, yang sudah ada dibuat, tinggal kita terapkan. Ini dia kreatornya, ini situsnya, namanya Francesco Cirillo, situsnya ini Francesco Cirillo. Ya. Cuman organisasi dan para profesi sudah biasa memakai metode yang dia pakai tersebut. Itu kurang lebih jawabannya. Terima kasih. Berikan kepada Pak Moderator. Ya, makasih. Dan sudah di Siti Nurdini, ini adalah kreasi Pak Des atau Ngomong apa? Ya, dari yang lain silakan. Dari Mas mungkin ada pertanyaan? Oh ya, ini sangat menarik sekali ya, materi yang disampaikan oleh Pak Des Rita ini. Namun Pak, bagaimana jika begini, ada kebiasaan dari saya sendiri, ya apalagi sekarang belajar di rumah dan kerja di rumah, sehingga ada kegiatan tidur siang itu Pak. Apakah itu efektif untuk melaksanakan Pomodoro ini? Ya, itu aja Bu. Iya ya Pak. Ya baik, sebenarnya background pendidikan saya kan Eskom, jadi kalau dari awal sebenarnya minat untuk bahan kayak presensinya tidak yang gitulah kayaknya. Cuman saya pikir supaya audiensnya lebih luas ya yang bisa semuanya kena. Ini Pomodoro ini semua orang butuh yang namanya manajemen waktu atau manajemen ketuntasan pekerjaan. Jadi bisa dipakai oleh siapa saja, bahkan oleh siswa sendiri atau oleh guru sendiri gitu kan. Karena ini berdasarkan penelitian Francesco ini, maka membuat normal manusia untuk bisa fokus itu cuma 25 menit. Jadi itu saja, memanfaatkan potensi kita untuk fokus gitu, dan tidak menyia-nyiakan kemampuan kita fokus untuk misalkan lagi kita nggak fokus, kita marah masa habis semua kerja, lagi kita fokus kita malah istirahat, begitu maksud
Francesco Cirillo ini dengan teknik Pomodoro ini, ketika otak kita sedang fokus-fokusnya, maka kita dikasih kerja selama 25 menit. Lalu kita istirahat, lalu kita kerja lagi. Sebagai ibu rumah tangga kita bisa buat aturan sendiri. Ya kan, misalkan kita setiap pagi kita buat jadwal pekerjaan kita hari ini, jemput anak, belanja ke pasar, masak segala macam. Maka setiap kita tunaikan satu, kita tunaikan istirahat 5 menit, tunaikan lagi sekian Pomodoro, maka kita istirahat panjang, lalu kita kerjakan lagi. Kemudian mengenai waktu ini relatif ini, tidak waktu kita 25 menit. Setiap orang nanti punya penyesuaian sendiri. Mungkin ada dari kita yang masa fokusnya itu semangat tapi lebih lama lagi. Maka kita bisa buat Pomodoro lebih panjang lagi. Atau istirahat yang panjang lagi, beda-beda. Jadi kita bisa fleksibel. Tapi yang jelasnya kita mempunyai suatu aturan sendiri. Misalkan untuk ibu ya, waktu untuk masak misalkan nggak mungkin 25 menit, misalkan 1 jam dia akan sibuk dengan acara masak, lalu rehat sekian menit, jadinya ibu-ibu juga nggak mungkin lihatnya 5 menit, 10 menit, mungkin 15 menit, soalnya Pomodoro berikutnya. Yang jelasnya ketika kita sudah buat aturan untuk harian kita, maka kita taati aturan kita tadi. Itu aja kurang lebihnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada kepada Bapak Moderator Sutisna. Ya, terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan lagi Pak Ades dari ini ya. Ini tujuannya adalah untuk memanage waktu kah? Untuk memanage waktu. Ya, dari siapa tadi ini Pak Asep ya? Dari Bu Siti Nurdini. Ya gimana katanya Pak ulangi? Tujuannya untuk memanage waktu. Ya benar, memanage waktu kita satu hari itu, sehingga waktu kita itu optimal. Waktu istirahat kita tidak hilang karena kita itu dipaksa kerja seperti robot itu. Ya kita dikasih sisi manusiawi yang untuk istirahat. Tetapi istirahatnya juga yang diatur atau dibatasi gitu. Tidak malah nanti istirahatnya panjang, kerjanya dikit. Selanjutnya, Bu Dini gimana Bu Dini? Terus selanjutnya dari Pak Asep, Pak Des. Ya silakan. Kak Jim bertanya karena metode apakah yang paling tepat untuk mengurangi rasa malas dalam diri kita, dan apakah jenis kelamin juga dapat berpengaruh? Biasanya laki-laki sukanya nyantai gitu. Baik, itu saja ya. Pak Des. Baik, saya akan coba menjawabnya. Ya benar, metode yang paling tepat untuk mengurangi rasa malas ini tadi yang saya terangkan tadi, maksud daripada presentasi ini, bagaimana kita bisa langsung bekerja gitu, setiap hari itu. Karena kita setiap hari sudah membuat komitmen untuk memberikan waktu kerja, apa kita akan kerja? Ya sebagai contoh lah, ketimbang kita jumpa pengemis baru pikir sedekah, akan lebih mudah kita bersedekah itu kalau kita sudah mengalokasikan dana. Misalnya setiap hari saya 10.000 itu akan saya kasihkan kepada orang lain. Maka ketika jumpa momennya ada orang yang lain untuk dikasih ada, maka kita akan mudah mengeluarkan uang dari kantong kita. Karena kita sudah mengalokasikan uang untuk bersedekah kepada orang tersebut 10.000 setiap hari. Berbeda halnya dengan kalau kita tidak mengalokasikan dana untuk sedekah, maka ketika ada momennya misalkan datang pengemis, kita pikir-pikir saya kasih nggak gitu kan. Begitupun sekalipun ada niat untuk kasih, maka kita pikir 1.000, 2.000 atau berapa gitu. Jadi dari awal mengalokasikan uang untuk bersedekah lebih mudah daripada di tengah jalan kita berpikirnya. Begitu juga dalam hal kerja, ketimbang kita istilahnya tidak mengalokasikan waktu, di mana ada kerja di situ, di mana ada tugas atau perintah dari atasan saya akan kerja, maka saya akan kerja akan lebih mudah apabila setiap hari ketika kita harian itu kita alokasikan waktu dulu. Saya setiap harinya akan alokasikan waktu sekian menit untuk kerja, sekian menit istirahat. Jadi ketika ada beban ya langsung kita bisa kerjakan. Dengan Pomodoro ini beban kerja tadi kita cacat. Jadi setiap pekerjaan itu untuk sekira-kira selesai 25 menit begitu. Jadi tidak menjadikan kita cangkel gitu, udah kerjanya kita cacat. Tetapi kerja juga akan menjadi tuntas karena diangsur, demikian. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Itu masih terjawab yang apakah jenis kelamin juga berpengaruh? Kalau laki-laki itu suka nyantai gitu. Iya. Baik, ya saya jawab ya. Sepertinya tidak ya. Laki-laki dan perempuan sama punya
punya bakat untuk malas gitu ya, punya bakat untuk malas. Karena kalau kita lihat yang gendut juga kan laki-laki dan wanita juga dua-duanya juga ada yang gendut, juga disebabkan malasnya untuk beraktivitas kan begitu. Saya kembali ke moderator. Terus dari Bu Siti lagi nih ada pertanyaan ya. Ya, silakan. Siswa katanya, Pak sudah dicoba pada siswa Pak, hasilnya bagaimana? Ya, sudah saya coba. Hasilnya bagaimana Pak? Nah kan gini, kalau di kelas saya siswa itu memang saya perhatikan dia nggak akan bisa itu fokus nongol aja matanya ke kita itu selama jam pelajaran kita. Nanti di tengah waktu kita akan mulai muter badan dari situ saya tahu, oh, berarti memang benar manusia itu punya waktu sendiri untuk fokus begitu. Ini saya kenapa dari awal masuk saya bilang kepada anak-anak, kita sekarang ada 40 menit jam kita, maka saya akan bagi dua, saya bilang kan, kita 20 menit akan belajar dengan istirahat, lalu sisanya belajar lagi kita. Setelah itu baru kita masuk sesi yang kedua kalau dia 2 jam pelajaran. Jadi serapan. Alhamdulillah, jadi anak-anak kalau kita kasih tahu kita akan rehat 5 menit gitu setelah selesai pemaparan, dalam selama 20 menit yang kita bilang dia itu fokus gitu. Karena tahu dia kan nanti ada waktunya untuk rehat tadi 5 menit ya, untuk ngobrol segala macam sama temannya. Selama 20 menit waktu yang kita alokasikan itu dia fokus melihat ke kita. Demikian. Saya kembalikan ke moderator. Oh, itu ya, jadi hasilnya memuaskan gitu setelah melakukan Ya. Moderator. Ya cuma kita analisis begitu anak-anak tuh dengan waktu yang kita tentukan tadi, bagi mereka kepanjangan atau kependekan masih bisa mereka untuk fokus lagi ya begitu, disesuaikan saja. Ya, mungkin selain pertanyaan-pertanyaan tadi ada lagi pertanyaan, Pak Ibu, kan? Selain tadi yang selain pertanyaan-pertanyaan pertanyaan, tidak ada mungkin dari saya sendiri mungkin ya. Boleh? Silakan, boleh. Kadang-kadang kita itu kan tadi kan penyakit malas tadi ya. Iya. Ini mengobati malas. Kelihatannya kalau orang yang malas itu dengan metode ini untuk seperti yang disampaikan oleh Des tadi kan ada orang yang bantuan untuk lebih berubah itu menolak. Iya. Nah, apalagi dengan metode ini, Pak. Iya. Kita mensiasatinya supaya orang menerima metode ini. Ya, itu. Jadi bagaimana kita mensiasati metode apa untuk supaya orang menerima metode yang kita ajarkan ini. Ya. Ya. Baik, itu aja Pak. Ya, itu aja. Jadi baik, memang metode ini selain memiliki keunggulan, dia juga memiliki kelemahannya itu tadi itu, yaitu sifat ruang lingkup metode ini cuma hanya untuk diri pribadi gitu, meningkatkan produktivitas diri sendiri karena tingkat pengawasannya lemah gitu. Seseorang bisa saja abai keberhasilan metode ini sejauh mana dia disiplin gitu, kapan dia kerja, kapan dia istirahat. Bagi orang yang malas kita jadi begitu, kapan seperti ya temperamen kita lah sebagai seorang ASN gitu. Kalau ada pekerjaan kerja, kalau sepuas-puasnya istirahat. Susah memang seperti itu. Metode ini berat. Orang yang memang dia ada ingin menyelesaikan pekerjaan dan dia diawasi oleh dirinya sendiri gitu, yang memonitornya, dirinya sendiri mendisiplinkannya. Tapi insya Allah kalau seseorang betul-betul mengikuti metode Pomodoro ini, dia akan terpacu untuk menuntaskannya karena dia lihat waktu cuma 20 menit, nggak lama-lama. Masa saya 20 menit dia nggak selesai dengan pekerjaan begitu. Jadi dengan harapan dia akan rehat, dia akan berjuang untuk menuntaskan pekerjaan. Tapi bagi orang yang nggak disiplin, nggak ada yang lihat, katanya saya kerja Pomodoro enggak, ya itu
manfaat. Jadi manfaatnya sejauh mana ke orang tersebut saja, bukan untuk skala luar lingkup organisasi gitu. Bagi organisasi orang metode Pomodoro ini nggak efektif lagi. Ada lagi metode yang lain untuk itu. Nah, demikian Pak Sutisna, saya kembalikan kepada Bapak. Jadi intinya harus ada kemauan dari kita sendiri ya. Benar, iya. Jadi, tanpa kemauan mungkin kita tidak bisa menjalankan Pomodoro ini. Iya, benar. Mungkin dari Bu Dedeh Dian tadi atau dari ini nih ada yang hadir itu selain Pak Asep, Bu Siti, ada Bu Lia Purnamasari. Mungkin ada pertanyaan? Materinya langsung beres. Oh, enggak. Ya, dari Bu Lia mungkin ada? Ya, silakan Bu Lia, ada pertanyaan? Oh, ini ada kesayangan. Ya, silakan. Ada di Ketua Kades ada pertanyaan? ada ini. Langsung dijawab saja Pak Atis. Dari Bu Siti, metode berprestasi banget, lebih banyak. Jadi kadang-kadang kita itu kalau kita semuanya sekali kerjakan, karena kita khawatir dengan deadline, karena itu bekerja bersamaan. Nah, padahal sangat kalau kita kerjakan, kita akan bisa testing. Saya tidak beban berat banget gitu, jadi meringankan banget. Jawaban Bu ini. Jadi itu betul ya. Aku ya. Terus ya sangat bisa mengambil Iya, benar. ini sangat menarik sekali. Saya juga diingatkan sekali dengan materi hari ini gitu. Ya. Itu harus jangan sampai menunda dalam pekerjaan. Seperti Yang benar. dengan metode ini baik. Oh, ini ada pertanyaan lagi Pak Des. Mangga. Dari Bu Siti Nurdini. Iya. Itu istirahat yang cukup itu berapa jam setiap harinya Pak Des? Kalau mengikuti metode ini, dari antara satu pomodoro ke pomodoro lain itu cukup 5-10 menit. Kemudian nanti setiap 4 pomodoro sekali kita istirahat ke kurang lebih setengah jam, 20-30 menit. Itu kalau dari proses kesehariannya Pak.
Tapi itu fleksibel gitu, tergantung ke apa namanya sifat kebiasaan kita. Lagi-lagi kembali ke kita sendiri. Kadang bagi kita mungkin berat, atau kadang bagi kita itu lebih ringan. Bisa kita adjust lagi. Yang penting disiplinnya. Sekali kita udah tentuin, maka kita lanjut begitu. Demikian Pak Sutisna. Oh ya. Di sini ada lagi dari Pak Asep. Ya, silakan. Ya. Kendala, apakah ada kendala dengan menggunakan metode ini? Masa seorang itu berbeda. Kalau di organisasi nanti ya kan, misalkan gini, kita lagi fokus kerjanya di 10 menit, kita targetkan selesai. Tiba-tiba ada kita teman ngasih pekerjaan Pak, tolong katanya ini ada lagi. Nah kita terpaksa menghentikan itu gitu. Kita lagi fokus-fokusnya pindah ke pekerjaan satu lagi. Nah, ya kan, nah, itu yang keselnya mah gitu. Kalau dia cuma Kalau dalam organisasi ya, kalau dalam iya, organisasi ini begitu. Kita kan produktifnya sendiri nih, kerja istirahat. Ada yang mencoba masuk mengganggu siklus kita tadi. Pak tolong ini katanya ini, misalkan kalau sebagai saya IT, Pak tolong ini printernya nggak bisa. Kita lagi asik nih ngerjain ini, lagi fokus-fokusnya. Nah di situ caranya untuk mengatasi ini. Nah kalau dia itu masih rekan kerja yang seimbang itu bukan atasan gitu, kita bisa bilang sama dia, maaf Pak atau Bu, saya lagi ngerjain satu tugas, nanti selepas itu saya akan ke tugas Ibu. Berarti kita selesaikan pemodal ini, lalu kita tambah dalam daftar harian kita tadi satu lagi pemodal satu tugas itu membantu Bapak atau Ibu teman kita tadi gitu kan. Nah, tapi masalahnya kalau yang menyuruh kita tadi adalah atasan itu nggak mungkin kita, Pak nanti setelah saya selesai saya akan kerjain sama Bapak, tentu nggak gitu. Terpaksa pekerjaan kita tadi itu kita tunda gitu, nggak kita checklist, kita tambah pekerjaan baru yang dari Bapak kepala sekolah misalnya kita masukin, berarti nanti kita ulang lagi satu pomodoro untuk pekerjaan yang tadi terganggu karena interupsi tadi. Nah itu kurang lebih kalau gangguan di lapangannya. Silakan. ada faktor eksternal ya. Ya, di situ letaknya. Jadi yang seharusnya target kita tadi tes sehari, saya misalkan akan menyelesaikan 8, gara-gara ada interupsi tadi itu di tengah-tengah mungkin akhirnya jadi 6 begitu. Nah besoknya bebannya akan bertambah, tapi insya Allah kalau kita disiplin menggunakan pomodoro itu tadi, hutang tadi itu akan terbayar juga, karena kita setiap pagi akan narik dari daftar pekerjaan kita tarik untuk satu hari kita kerjakan. Jadi istilahnya kita itu akan termanageable, teratur dalam setiap hari kerja kita. Dan kita bisa istirahat di luar kerja kita tadi. Demikian. Oh, pada Iya. sama nggak dengan ungkapan ini? Kerjakan apa yang kita tulis dan tulis apa yang kita kerjakan. Sama nggak dengan ungkapan seperti itu? Benar, kerjakan apa yang kita tulis dan tulis apa yang kita kerjakan. Itu benar banget. Apa yang kita kerjakan? Iya, setiap pagi itu kita sebelum kita mulai kerja aja lah. Selama ini kita kan istilahnya mana datang nggak kerja, lalu saya kerja ngopi itunya. Sekarang mah nggak, setiap pagi kita narik daftar pekerjaan ke dari daftar pekerjaan rencana kita ke daftar harian. Di sore hari kita review lagi apa yang sudah kita kerjakan kita atau tidaknya, baru kita balik lagi ke daftar pekerjaan tadi mana yang sudah selesai kita capatin. Kita isi lagi dengan daftar beban kerja yang baru. Begitu. Iya. Mungkin karena waktu ya, karena kita nanti untuk persiapan skripsi kita, Bu Siti dan Bu Asep, gimana ini bisa diakhiri atau bagaimana? Iya, saya serahkan kepada host, mungkin saya tentukan mungkin diskusi hari ini, itu tadi ya, kerjakan apa yang kita tulis dan tulis apa yang kita kerjakan. Itu mungkin kesimpulan dari saya sebagai moderator, dan saya kembalikan lagi ini kepada host, yaitu Iya, terima kasih Pak Des dan Pak Sutisna yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Materinya sangat menarik sekali karena itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan
Dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu hebat partisipan sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam meeting room kami di sesi kedua ini. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup meeting room ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.